Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Oktaviani dari kelas 11 TKV 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pengertian ideologi terbuka menurut Alfian 1991, sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Dinamika internal itu membawa peluang pada masyarakat yang menganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan kenyataan dari masa ke masa. Hal demikian akan membuat ideologi tersebut menjadi suatu aktual. Ideologi terbuka membutuhkan adanya dialog yang terus-menerus tentang nilai-nilai ideal yang terkandung di dalam dengan realita yang ada di dalam masyarakat. Hasibuan dan Sulistiono 2018. Karakteristik ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan, rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya adalah konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, dan rakyat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Agus 2016. Suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya ke seluruh masyarakat. B. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi seluruh rakyat. C. Isinya tidak langsung operasional, sehingga tiap generasi dapat menggali kembali falsafah tersebut dan mencari impasifikasi dalam situasi yang sedang mereka jalani. D. Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, tetapi memberi inspirasi pada masyarakat untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. E. Menghargai pluralitas atau perbedaan yang ada sehingga dapat diterima oleh warga masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Suatu ideologi tersebut terbuka apabila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pikiran-pikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi terbuka dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung pada dirinya, tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Ideologi seperti ini disebut ideologi yang dapat demokratis, yang berlawan dengan ideologi tertutup atau tidak demokratis, otoriter atau totaliter. Pasaribu 2013. Pengertian ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Tias 2020. Ciri-ciri ideologi tertutup. A. Tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, tapi juga menemukan hal-hal yang bersifat konkret, operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak tiap orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan. B. Ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Kelompok tersebut memiliki program untuk memperbarui kondisi masyarakat yang sudah ada sebelumnya. C. Tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran para elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. D. Ideologi ini menentang tradisi. E. Ideologi masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. F. Masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi tertutup, termasuk para petingginya. G. Bersifat totaliter, artinya menyangkut seluruh bidang kehidupan. H. Hak asasi, demokrasi, dan keberagaman tidak diakui. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Menurut Kalean 2004, perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup sebagai berikut. A. Ideologi terbuka. 1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. 3.
Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. 4. Milik seluruh masyarakat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. 5. Isinya yang tidak operasional menjadi operasional apabila diwujudkan dalam konstitusi. 6. Bersifat dinamis dan reformis. B. Ideologi tertutup. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. 3. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. 4. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. 5. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. 6. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. 7. Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.